Berikut merupakan penerapan supply chain management PT Nippon Indosari Korpindo dengan produk sari roti. Perkenalkan tim kami yang beranggotakan Saya Noval Hafiz dengan NIM 1401204292. saya Brigata Linus Kamto dengan NIM 1401202430. Saya Resa Yolanda Sabella dengan NIM 1401204391. Dan saya Anaknya Arlufi dengan NIM 1401200175. PT Nippon Indosari Korpindo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pangan dengan produk sari roti. PT ini berdiri pada tahun 1995, di mana pabrik pertama berada di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat pada tahun 1996. Dengan produk yang tersedia berupa roti tawar, roti manis, dan cake. Untuk roti manis berupa roti isi krim, roti sobek, roti kasur, dan sandwich. Sementara untuk cake berupa chiffon, dorayaki, cheesecake, dan lapis castella. Oke, pertama-tama kita akan menjelaskan pengertian dari supply chain management. Jadi supply chain management atau manajemen rantai pasok adalah integrasi aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi, dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan, menurut Heiser dan Render tahun 2008. Supply chain untuk produk adalah stakeholder yang terlibat dari supplier, manufaktur, retail, dan customer. Aliran fisik dari supplier ke customer, dan aliran keuangan dari customer ke supplier, serta informasi flow dua arah yang simultan. Penerapan supply chain management pada PT Nippon Indosari Korpindo. Yang pertama melalui supplier, kemudian masuk pada proses produksi, lalu melakukan pendistribusian melalui retailer, dan berakhir di konsumer. Selanjutnya, information flow. Permintaan konsumen yang masuk ke distributor menjadi dasar proses produksi. Setelah dilakukan perhitungan kebutuhan material atau MRP atau Material Requirement Planning untuk membuat sejumlah roti yang dipesan, maka bagian produksi menjalankan proses produksi berdasarkan MRP tersebut. Aliran fisik. Pasar yang menjadi tempat penjualan sari roti dibagi menjadi dua, yaitu pemasaran modern seperti penjualan melalui retail yang berbentuk minimarket atau supermarket seperti Alfamart dan Indomart, dan pemasaran tradisional seperti penjual keliling menggunakan sepeda. Desain jaringan distribusi pada perusahaan Nippon Indosari Korpindo menggunakan desain retail storage with customer pickup, di mana dalam desain jaringan distribusi ini pelanggan membeli dan mengambil sendiri produk yang tersedia pada toko-toko retail. Jaringan distribusi seperti ini merupakan jaringan distribusi yang paling tradisional yang dapat diterapkan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah inventory. Jadi, sistem penyimpanan material PT Nippon Indosari Korpindo menggunakan sistem FIFO atau first in first out, yaitu kondisi di mana stok yang pertama kali masuk ke gudang adalah stok yang harus pertama kali keluar dari gudang. Penyimpanan material di gudang PT Nippon Indosari Korpindo diatur agar sesuai dengan kapasitas maksimal penyimpanan dan telah melalui proses penerimaan material dengan benar. Material di gudang disusun dengan rapi dan informatif sehingga tanggal kedatangan dan tanggal kadaluarsa terlihat dengan jelas. Seperti bisa dilihat, alurnya adalah yang pertama barang masuk ke gudang, lalu barang akan disimpan di gudang sesuai urutan, lalu barang akan keluar sesuai dengan urutan masuk. Lalu ada sistem just in time yang diterapkan di perusahaan Nippon Indosari Korpindo. Jadi PT Nippon Indosari Korpindo dalam produksinya menerapkan sistem just in time, yaitu perusahaan memproduksi barang berdasarkan jumlah permintaan konsumen. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir tumpukan persediaan. Seperti yang kita ketahui bahwa produk sari roti hanya bertahan paling lama 5 hari. Hal ini menyebabkan perusahaan harus menyimpan persediaan dalam jumlah sedikit agar tidak terjadi penumpukan barang dan menyebabkan barang rusak dan kadaluarsa sebelum sampai ke tangan konsumen. Nah, berikut ini adalah alur penerapan just in time. Yang pertama, permintaan konsumen yang masuk akan diterima perusahaan, lalu bagian production planning akan melakukan penjadwalan produksi berdasarkan demand yang masuk. Selanjutnya, bagian inventory control akan membuat perencanaan kebutuhan bahan baku, dan departemen purchasing akan melakukan order kepada pemasok sesuai jumlah pesanan dan waktu pengiriman. Selanjutnya, supplier mengirimkan barang yang dipesan sesuai jadwal yang ditentukan. Lalu barang yang sampai akan disimpan dalam gudang dalam sistem FIFO, first in first out, seperti yang telah dijelaskan di slide sebelumnya.
Selanjutnya yang terakhir adalah barang mentah akan diproduksi menjadi barang jadi dan akan didistribusikan ke retail-retail hingga sampai ke tangan konsumen. Oke, slide terakhir akan menjelaskan tentang konsep sustainability sosial, di mana konsep yang diterapkan yaitu triple bottom line. Yang pertama mengenai kepegawaian. Dalam mengelola karyawan, perseroan tunduk dan patuh terhadap peraturan tentang ketenaga kerjaan, antara lain tidak mempekerjakan pekerja anak dan semua karyawan bekerja dengan jam waktu tertentu serta tidak ada kerja paksa. Selain itu, karyawan mendapat perlakuan yang sama atau kesetaraan dalam bekerja. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, dan ras. Yang kedua yaitu mengenai mewujudkan lingkungan kerja sehat dan aman, di mana perseroan mengadopsi dan menerapkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, perseroan telah menyelenggarakan berbagai program seperti kesehatan dan keselamatan karyawan, fasilitas kantin gratis, sarana keselamatan kerja, dan pengelolaan K3, fasilitas dan jaminan kesehatan bagi karyawan, serta program kesetaraan gender, kesempatan dalam berkarir, dan sistem penilaian terhadap karyawan. Yang ketiga yaitu mengenai memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan konsumen, di mana perseroan menyadari bahwa kepuasan konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain kualitas produk, kepuasan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Oleh karena itu, kepada segenap karyawan, perseroan selalu menanamkan tentang pentingnya memberikan pelayanan terbaik dan setara kepada konsumen sesuai dengan etika perusahaan. Itulah pemaparan Supply Chain Management PT Nippon Indosari Korpindo. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih.